Dan tentunya teori ini tidak mampu untuk menafsirkan perbedaan kata yang marji'nya sama. Lalu ada al-mafahim yang artinya konsep. Pada dasarnya, pendapat Aristoteles Aristoteles berpendapat bahwa penanda atau adal adalah kata, sedangkan petanda adalah konsep. Konsep adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran. Aristoteles tidak memperbincangkan mengenai acuan terhadap sesuatu yang nyata, yaitu sesuatu yang disebut dengan esensi. Mengapa? Karena esensi masuk ke dalam ranah persepsi, sehingga makna menurut Aristoteles adalah konsep yang dibayangkan oleh pikiran tentang esensi. Jadi, makna kata meja bukanlah esensi meja di dalam alam nyata. Akan tetapi, makna kata meja adalah konsep. Konsep meja yang ada di dalam pikiran. Konsepsi pikiran terhadap meja yang ada di dalam dunia nyata. De Saussure berpendapat bahwa penanda adalah bentuk bahasa yang bisa didengar berupa bunyi, sedangkan petanda adalah konsep. Lalu, De Saussure berpendapat yang menyatakan bahwa penanda adalah bentuk bahasa yang bisa didengar berupa bunyi, sedangkan petanda adalah konsep atau gagasan. Tanda yang menghubungkan bunyi dan konsep adalah alaqoh nafsiyah atau hubungan mental, hubungan yang bersifat psikologis. Sedangkan makna adalah hubungan mental tersebut yang mengaitkan antara penanda dengan petanda. De Saussure berpendapat lagi bahwa tanda itu menghimpun antara penanda dan petanda. Kemudian gambar tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut adanya madlul atau tanda yang ditandai, dan dal adalah penanda yang menandai. Tanda adalah hubungan antara dal dan madlul. Apa yang disebutkan di atas maksud. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda linguistik atau tanda kebahasaan. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda linguistik atau tanda kebahasaan terdiri atas penanda yang menandai dan petanda yang ditandai. Adal adalah bunyi yang bisa didengar oleh telinga, sedangkan madlul, petanda, adalah konsep. Konsep
Sedangkan hubungan yang mengaitkan antar keduanya adalah hubungan mental atau alaqah nafsiyah. Makna adalah hubungan mental. Hubungan mental ini yang mengaitkan antara dal dengan sedangkan hubungan yang mengaitkan antar keduanya adalah hubungan mental atau dalam bahasa Arabnya alaqah nafsiyah. Makna adalah hubungan mental. Kemudian makna adalah hubungan mental ini yang mengaitkan antara dal dengan madlul. Jadi penanda merupakan bentuk penanda itu diwujudkan berupa bentuk, dan petanda itu merupakan isi hubungan antara keduanya adalah hubungan yang sifatnya mesti tidak bisa dipisahkan. De Saussure mengumpamakan dengan dua sisi mata uang, sebagaimana tidak bisa dipisahkan antara salah satu dari dua sisi mata uang, begitu juga tidak bisa dipisahkan antara salah satu dari dua sisi tanda. Masing-masing dari dua sisi itu adalah satu kesatuan, karena keduanya saling berkaitan sama, seperti keterkaitan antara dua sisi mata uang. Keterkaitan antara penanda dengan petanda. Tanda adalah hubungan yang tak terpisahkan antara penanda dan petanda. Sejatinya De Saussure dengan teorinya mengenai tanda linguistik oleh mayoritas linguis dianggap sebagai pencetus sejati yang sebenarnya semantik modern. Hanya saja yang harus dipahami itu tidak jelas. Mengapa? Karena beberapa peneliti menganggap bahwa madlul merupakan sinonim dari sesuatu yang ada dalam dunia nyata atau Aristoteles. Nah, Aristoteles disebut dengan esensi. Para peneliti lain menganggap bahwa madlul adalah konsep. Lalu, apakah madlul sama dengan esensi? Ataukah madlul sama dengan konsep terhadap esensi? Ini yang dianggap tidak jelas. De Saussure hanya mengatakan bahwa tanda adalah hubungan mental yang mengaitkan antara penanda dengan petanda. Sedangkan petanda itu apakah petanda itu esensi ataukah konsep terhadap esensi? Sistem syarat yang terdiri atas bagian-bagian atau bahasa yang dipilah. Komponen-komponen saling berhubung. Sistem syarat dari mentalistik ada dua. Yang pertama terdiri atas bagian-bagian atau bahasa yang bisa dipilah. Dan yang kedua ada komponen-komponen saling berhubungan. Konsep yang dibayangkan dalam pikiran seperti yang ditunjukkan oleh Adal
Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa adal yang artinya kalimah atau Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa adal merupakan kalimah atau artinya Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa adal artinya kalimah. Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa adal merupakan kalimah atau kata dan madlul merupakan at-tasawwur. Artinya konsep yang dibayangkan dalam pikiran. De Saussure mengatakan bahwa adal bukanlah kata. De Saussure mengatakan bahwa adal kata. Dan as-surah sam'iyah merupakan citra akuistik atau gambaran yang didengar. Contohnya seperti Bang Zuhdi duduk di depan Bank BRI. Dalam penyebutannya itu sama, tetapi tulisannya berbeda. Kata Bang Zuhdi, Bang. Jika kita eja, itu menjadi B, A, N, dan G. Sedangkan Bank BRI itu jika kita eja menjadi B, A, N, dan K. Jadi, dalam penyebutannya atau pengucapannya itu sama, tetapi secara tulisan itu berbeda. Kemudian ada adal wal madlul wal marji'. Adal yang artinya penanda, ad-dalil yang artinya petanda, dan al-marji yang artinya acuan. Richard dan Ozon berpendapat Richard dan Ozon yang mempublikasikan bukunya yang berjudul Makna-Makna pada tahun 1923 menjelaskan tentang segitiga semantik dengan judul segitiga dasar. Segitiga ini menjelaskan tentang penanda, petanda, dan acuan. Penanda adalah bentuk bunyi yang sama dengan bunyi huruf. Sedangkan petanda adalah konsep atau gagasan. Tanda diwujudkan oleh sisi-sisi. Tanda diwujudkan oleh sisi sebelah kiri dari segitiga tersebut yang menjelaskan bahwa hubungan antara penanda dan petanda adalah hubungan langsung. Adapun acuan adalah hubungan antara tanda dan sesuatu yang nyata atau yang disebut dengan esensi. Hubungan antara tanda dan acuan adalah hubungan yang tidak langsung. Apa yang disebutkan di lalu maksudnya adalah
Maksudnya adalah kemudian Richards dan Ozon menjelaskan bahwa hubungan-hubungan antara bunyi yang disebut dengan penanda dengan Kemudian Richards dan Ozon menjelaskan bahwa hubungan-hubungan antara bunyi yang disebut dengan penanda dengan gagasan terlebih dahulu, dan mereka menggambarkan hubungan itu sebagai hubungan langsung. Tanda bahasa terbentuk dari rangkaian bunyi dan gagasan dari rangkaian bunyi atau addal. Dan gagasan terbentuklah tanda gagasan atau kita sebut dengan tanda. Kemudian Richards dan Ozon menjelaskan hubungan antara tanda dan acuan. Acuan adalah salah satu yang ditunjukkan. Kemudian Richards dan Ozon menjelaskan bahwa hubungan antara tanda dan acuan sifatnya tidak langsung. Ilustrasi berikut menjelaskan hal itu bahwa simbol, gagasan, dan acuan. Lalu Richards dan Ozon mendeskripsikan bahwa hubungan antara tanda dan acuan sifatnya tidak langsung. Ilustrasi berikut menjelaskan hal itu merupakan simbol, gagasan, dan acuan. Simbol dan gagasan sifatnya langsung dari gagasan. Simbol dan gagasan sifatnya langsung dari gagasan, dan simbol inilah yang disebut dengan tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa hubungannya tidak langsung dengan acuan. Garis-garis titik ini menunjukkan bahwa hubungan tanda bahasa yang merupakan perpaduan antara simbol dan gagasan hubungannya tidak langsung dengan acuan. Contoh kata meja: adal, kemudian Richards dan Ozon mendeskripsikan bahwa hubungan antara tanda dan acuan sifatnya tidak langsung. Simbol dan gagasan sedangkan simbol dan gagasan itu merupakan sifatnya langsung dari gagasan. Dan simbol inilah yang disebut dengan tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa hubungannya tidak langsung dengan acuan. Garis-garis titik ini menunjukkan bahwa hubungan tanda bahasa yang merupakan perpaduan antara simbol dan gagasan. Sedangkan simbol dan gagasan sifatnya langsung dari gagasannya. Dan simbol inilah yang disebut dengan tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa hubungannya tidak langsung dengan acuan. Garis-garis titik ini menunjukkan bahwa hubungan tanda bahasa yang merupakan perpaduan antara simbol dan gagasan hubungannya tidak langsung dengan acuan. Contohnya seperti kata meja.
atau penanda adalah bentuk bunyi yang merangkai huruf yang berbentuk tanda. Sedangkan simbol dan gagasan sifatnya langsung dari gagasan. Dan simbol inilah yang disebut dengan tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa hubungannya tidak langsung dengan acuan. Garis-garis titik ini menunjukkan bahwa hubungan tanda bahasa merupakan perpaduan antara simbol dan gagasan yang hubungannya tidak langsung dengan acuan. Contohnya pada kata meja, dalam bahasa Arabnya mindodatun. Ad-dal yang artinya penanda adalah bentuk bunyi yang merangkai huruf-huruf yang membentuk tanda mim, nun, do, dal, ta yang diartikan meja. Sedangkan petanda adalah konsep atau pikiran yang dibentuk oleh pikiran mengenai meja tersebut. Sedangkan tanda terbentuk dari hubungan antara bentuk bunyi dan petanda. Adal yang artinya penanda adalah bentuk bunyi yang merangkai huruf-huruf yang membentuk tanda mim, nun, do, dal, dan ta marbutoh yang diartikan meja. Kemudian petanda adalah konsep atau pikiran yang dibentuk oleh pikiran mengenai meja tersebut. Sedangkan tanda terbentuk dari hubungan antara bentuk bunyi dan petanda. Kemudian acuan adalah hubungan antara tanda dengan kata meja dan acuan atau sesuatu yang nyata yang ditunjukkan. Sedangkan acuan adalah hubungan antara tanda dari kata meja dan acuan atau sesuatu yang nyata yang ditunjukkan. Dan hal ini merupakan suatu fakta yang di luar linguistik yang disebut dengan esensi. Dan hal ini merupakan suatu fakta yang di luar linguistik atau yang disebut dengan metalinguistik. Poin terakhir ini membuat kita untuk membedakan antara makna dengan acuan. Makna dengan acuan itu berbeda. Makna itu berhadapan dengan acuan dan kita telah mengetahui bahwa yang namanya acuan itu terkait dengan hubungan antara unsur-unsur linguistik dan unsur-unsur non-linguistik itu sendiri. Penting untuk ditegaskan bahwa semantik berkaitan dengan cara yang dihubungkan untuk bahasa kita yang penting untuk ditegaskan bahwa semantik yang berkaitan dengan cara yang dihubungkan untuk bahasa kita dengan pengalaman kita. Perlu dijelaskan bahwa acuan merupakan unsur pokok penting ditegaskan bahwa semantik berkaitan dengan cara yang dihubungkan untuk bahasa kita dengan pengalaman kita. Lalu perlu dijelaskan bahwa acuan merupakan unsur pokok dalam semantik
dan saat yang sama, hubungan-hubungan antar makna merupakan bagian penting dalam kajian semantik. Apabila kita melihat dua tanda huruf, penting untuk ditegaskan bahwa semantik berkaitan dengan cara yang dihubungkan untuk bahasa kita dengan pengalaman kita. Lalu, acuan merupakan unsur pokok dalam semantik dan saat yang sama, hubungan-hubungan antar makna merupakan bagian penting dalam kajian semantik. Apabila kita melihat dua tanda huruf, dan nu'jah dari sudut pandang hubungan antar makna, maka kita akan dapatkan bahwa kata huruf dan nu'jah itu merupakan anggota kata dalam medan makna binatang sama seperti apabila kita melihat dua tanda huruf dengan nu'jah dari sudut pandang hubungan antara makna, maka kita akan dapatkan bahwa kata huruf dan nu'jah itu merupakan anggota kata dalam medan makna binatang sama seperti kemudian hubungan antar kata faros, hison, bakoro, thaur, dan seterusnya. Hubungan antar kata faros, hison, bakoro, thaur, dan seterusnya. Adapun jika kita melihat hubungan antar kata faros, hison, bakoro, thaur, dan seterusnya. Adapun jika kita melihat kedua tanda itu dari sisi acuan kedua tanda itu dari sisi acuan, dari sudut pandang acuan, adapun jika kita melihat dari sudut pandang acuan, maka tanda itu menunjukkan pada binatang tertentu yang merupakan huruf dan binatang lain yang merupakan nu'jah. Jadi, terdapat dua sudut pandang yang dominan dalam kajian semantik. Yang pertama, yang berkaitan dengan struktur semantik tanda, dan yang kedua, sudut pandang yang berkaitan dengan hubungan antara tanda dengan sesuatu yang diacu di luar bahasa. Pembagian ini tidak hanya ada dalam kajian semantik, tetapi kita juga mendapatkan pembagian yang sama dalam kajian bunyi dan kajian morfem. Jadi, terdapat dua sudut pandang yang dominan dalam kajian semantik. Yang pertama, yang berkaitan dengan struktur semantik tanda. Dan yang kedua, sudut pandang
yang berkaitan dengan hubungan antara tanda dengan sesuatu yang diacu di luar bahasa. Pembagian ini tidak hanya ada dalam kajian semantik, Pembagian ini tidak hanya ada dalam kajian semantik, tetapi kita juga mendapatkan pembagian yang sama dalam kajian bunyi dan kajian morfem. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, bunyi ujaran, dan hubungan antara bunyi dengan bunyi lain yang Ilmu aswat membedakan bunyi bahasa. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dengan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, bunyi ujaran, dan hubungan antara bunyi dengan bunyi lain yang diikuti dengan perubahan yang ditimbulkannya. Dan fonologi itu berkaitan dengan hubungan antara bunyi tertentu dengan fungsinya dalam tanda bahasa sebagai pengantar untuk menunjukkan sesuatu di luar. Untuk menunjukkan sesuatu. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, bunyi ujaran, dan hubungan antara bunyi dengan bunyi. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, dan bunyi ujaran. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, bunyi ujaran, dan hubungan antara bunyi dengan bunyi lain yang diikuti dengan perubahan yang ditimbulkannya. Dan fonologi itu berkaitan dengan hubungan antara bunyi tertentu dengan fungsinya dalam tanda bahasa sebagai pengantar untuk menunjukkan sesuatu tertentu. Ilmu aswat membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa, bunyi tuturan, bunyi ujaran, dan hubungan antara bunyi dengan bunyi lain yang diikuti dengan perubahan yang ditimbulkannya. Dan fonologi itu berkaitan dengan hubungan antara bunyi tertentu dengan fungsinya dalam tanda bahasa sebagai pengantar untuk menunjukkan sesuatu tertentu di luar bahasa. Pembagian ini dalam kajian semantik tidak hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga mencakup kalimat. Kita melihat hal itu di kalangan para peneliti yang memberi perhatian pada makna kalimat. Dan mereka memfokuskan pada makna kata dan hubungan antara satu kata dengan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Griffiths telah melakukan kajian terhadap masalah ini dan memberikan contoh dalam kalimat-kalimat berikut.
Griffiths telah melakukan kajian terhadap masalah ini dan memberikan contoh dengan kalimat-kalimat berikut. Seperti yang pertama, mesin ketiknya mempunyai niat jahat. Dan yang kedua, saudara saya yang belum menikah dengan perjaka. Dan yang ketiga, Muhammad mencari kaca. Dan yang keempat, ada jarumnya pendek banget, jarumnya tidak cukup panjang. Dan yang kelima, banyak mahasiswa tidak mampu menjawab pertanyaan Anda. Sedangkan kalimat selanjutnya, hanya sedikit mahasiswa yang memahami pertanyaan Anda. Griffiths telah melakukan kajian terhadap masalah ini dan memberikan contoh dengan kalimat-kalimat berikut. Seperti yang pertama ada mesin ketiknya mempunyai niat jahat. Dan yang kedua, saudara saya yang belum menikah dengan perjaka. Dan yang kedua, ada saudara saya yang belum menikah. Lalu dengan kalimat menikah dengan perjaka. Dan yang ketiga, ada Muhammad mencari kaca. Dan yang keempat, jarumnya pendek banget. Sedangkan kalimat yang lainnya, jarumnya tidak cukup panjang. Dan yang kelima, ada kata. Dan yang kelima, ada kalimat, banyak mahasiswa tidak mampu menjawab pertanyaan Anda. Sedangkan di kalimat yang lain, hanya sedikit mahasiswa yang memahami pertanyaan Anda. Hanya sedikit mahasiswa yang memahami pertanyaan Anda. Dan yang keenam, kalimat pertamanya, berapa lama Hasan tinggal di Kairo? Sedangkan kalimat yang lainnya, Hasan tinggal di Kairo berapa waktu? Saya akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat tersebut. Jadi, pada contoh nomor 1 yang saya telah sebutkan, nah, kalimat tersebut masih rancu. Kemudian, kalimat pada nomor 2 itu saling bertentangan. Kalimat pada nomor 3 yang telah saya sebutkan adalah kalimat yang masih ambigu. Dan kalimat nomor 4, A ataupun B masing-masing saling menjelaskan. Atau dua kalimat itu merupakan kalimat yang sinonim. Dan kalimat pada nomor 5 yang pertama saya sebutkan itu timbul kalimat nomor 5 yang kedua yang saya sebutkan. Kalimat pada nomor 6 mengandung. Kemudian kalimat pada nomor 6 yang pertama saya sebutkan itu mengandung kalimat kedua dari nomor 6 yang telah saya sebutkan. Griffiths mengatakan bahwa analisis semantik dalam bahasa tertentu harus menjelaskan bagaimana kita bisa memahami kalimat dan menafsirkannya.
kemudian menghubungkannya dengan sesuatu yang diacu dalam alam nyata, dan agar kita bisa sampai kepada penafsiran yang sesuai terhadap makna kalimat, maka kita harus tidak berhenti pada makna kata. Tapi kita harus menjelaskan hubungan antara satu kata dengan kata-kata lain yang semisal dari satu sisi, kemudian menghubungkan apa yang diacu oleh kata itu dalam dunia nyata di luar bahasa. Jika kita lihat misalnya kalimat pada nomor 3 yang telah saya sebutkan, dan kalimat ini kita sebut sebagai kalimat yang ambigu. Lalu kita coba untuk menentukan apa yang membuat kalimat itu ambigu. Maka kita akan dapatkan bahwa ketika kita menganalisis az-zujajah misalnya, yang artinya kaca, maka kita dapat membandingkan benda-benda yang disebut dengan kaca. Kita akan mendapatkan misalnya gelas, begitu juga kita akan mendapatkan misalnya lensa kacamata. Kalimat tersebut tidak menjelaskan mana kaca yang dimaksud untuk membuat kita menghubungkannya dengan sesuatu yang diacu dalam alam nyata. Inilah sebabnya mengapa kalimat tersebut disebut sebagai kalimat yang ambigu. Tapi kita harus menjelaskan hubungan antara satu kata dengan kata-kata lain yang semisal dari satu sisi, kemudian menghubungkan apa yang diacu oleh kata itu dalam dunia nyata di luar bahasa. Jika kita melihat misalnya kalimat pada nomor 3 yang telah saya sebutkan, dan kalimat ini kita sebut sebagai kalimat yang ambigu. Lalu kita coba untuk menentukan apa yang membuat kalimat itu ambigu. Maka kita akan analisis seperti kata az-zujajah. Maka kita akan dapat membandingkan benda-benda yang disebut dengan kaca. Kita akan dapatkan misalnya gelas, begitu juga kita akan dapatkan misalnya gelas, begitu juga dengan lensa kacamata. Kalimat tersebut tidak menjelaskan mana kaca yang dimaksud untuk membuat kita menghubungkannya dengan sesuatu yang diacu dalam alam nyata. Inilah sebabnya mengapa kalimat tersebut disebut dengan kalimat yang masih ambigu. Selanjutnya ada al-mafhum wal qimah. Al-mafhum yang memiliki arti konsep, dan al-qimah yang memiliki arti nilainya. Meskipun De Saussure tidak menjelaskan atau tidak menguraikan ciri-ciri semantik dalam tulisan lesson in general linguistic, yang artinya pelajaran linguistik yang umum, diterbitkan pada tahun 1916, ia dianggap sebagai penemu ide dasar yang menjadi sandaran makna leksikal. Meskipun De Saussure tidak menjelaskan atau tidak menguraikan ciri-ciri semantik dalam tulisan Lesson in General Linguistics
Atau artinya, meskipun De Saussure tidak menjelaskan atau tidak menguraikan ciri-ciri semantik